iki kaum kanggone wong males poso, wong males wiridan, aku tak delok ulama tok wis. Tapi ya salat to malah gak sembahyang. Jadi melihat wajahnya orang alim itu kata Rasul bandingannya sama ibadah 1 tahun muput siang malam itu masih lebih menyenangkan melihat wajah ulama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Para bapak ibu jemaah salat isya dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan setelah salat isya melanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin dan kita fikir. Harapan kita bersama semoga bisa istiqomah dan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas masalah sebagai seorang hamba yang mau suluk kehadirat Allah, yaitu taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Pertama yaitu harus melalui melintasi tanjakan rintangan-rintangan pertama. Rintangan pertama sebelum kita beribadah kepada Allah, ini harus kita raih tanjakan pertama yaitu ilmu dan ibadah. Kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi harus mempunyai ilmu orang ibadah. Orang ibadah tanpa ilmu akhirnya nanti kita bahas. Jadi harus melalui tanjakan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fahaqqa mongko wajib lil abdi ketuwe hamba kawula apa alla yastamila yen to ketungkul kerepotan illa bihima angin kelawan ilmu lan ibadah wala yusbi'a yud'ibah lan yen to ora majahake
abdu illa lahu ma kejaba krana ilmu lan ibadah. Wala yanzura lan yen ora mikir-mikir sapa abdu illa fihi ma kejaba ing dalem ilmu lan ibadah. Jadi pertama kita kepingin dekat sama Allah. Menurut Imam Ghazali, wajib bagi hamba tidak kerepotan selain dua, yaitu harus melalui ilmu dan ibadah. Walal ibadah, dan kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Ibadah ya harus istiqomah terus, kontinu. Ilmu juga terus sampai kita itu meninggal dunia. Dan kita harus wajib untuk selalu memikirkan ilmu dan ibadah. Ini yang bisa menentukan bisa naik menanjak, yaitu rintangan pertama. Jadi nggak cukup ilmu sekedar biasa, tapi terus kita cari, harus ngaji, berusaha terus. Wa'lam lan berwasiro annama ing seduhune barang perkara suci-suci siwa rumah kang saliyane ilmu lan ibadah minal umuri sange pira-pira perkara iku batilun barang kang batal. Wala khairu lan ora ana kebaikan fihi ing dalem emak. Wala bulan barang lan kana gunane faedah. Wala hasilah kang ora bisa berhasil, lan ora ana barang yang bisa menghasilkan lahu marang. Jadi tidak ada, ketahuilah bahwasanya segala urusan dalam ilmu dan ibadah adalah semua selain ilmu dan ibadah adalah batil. Jadi nggak ada gunanya. Perkara selain ilmu dan ibadah nggak ada gunanya. Jadi kita hidup itu ilmu ibadah, ilmu ibadah. Kita kembali ke halaman sebelumnya kemarin. Makanya Allah sudah menyiapkan fasilitas untuk beribadah. Dan Allah menyiapkan fasilitas untuk mencari ilmu. Pertama yaitu para nabi. Nabi itu artinya nabat cerita, memberi ilmu, itu nabi. Guru pertama adalah nabi, semua para nabi, termasuk nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi mau nggak mau ibadah dengan ilmu. Ilmu itu nggak cukup kalau nggak dibarengi ibadah. Selain dua di dunia itu nggak ada artinya, nggak ada kebaikan apa-apa. Maka kita berusaha untuk mencari ilmu, dan kalau sudah ngerti sambil mencari ilmu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita bahas Allah dawuh di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ya'buduni, kecuali menyembah kepada Allah. Loh kok Allah menekan sekali sama hambanya? Iya, karena sebelum manusia diciptakan
Allah sudah memfasilitasi segala kebutuhan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Para bapak ibu jemaah salat isya dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan setelah salat isya melanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin dan kita fikir. Harapan kita bersama semoga bisa istiqomah dan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas masalah sebagai seorang hamba yang mau suluk kehadirat Allah, yaitu taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Pertama yaitu harus melalui melintasi tanjakan rintangan-rintangan pertama. Rintangan pertama, sebelum kita beribadah kepada Allah, ini harus kita raih tanjakan pertama, yaitu ilmu dan ibadah. Kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi harus mempunyai ilmu orang ibadah. Orang ibadah tanpa ilmu, akhirnya nanti kita bahas. Jadi harus melalui tanjakan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fahaqqa mongko wajib lil abdi ketuwe hamba kawula apa alla yashtagila yento ketungkul kerepotan illa bihima amin kelawan ilmu lan ibadah wala yusbi'a yud'ibah lan yento ora majahake sapa abdu illa lahu ma kejaba krana ilmu lan ibadah wala yanzura lan yento ora mikir-mikir sapa abdu illa fihi ma kejaba ing dalem ilmu lan ibadah. Jadi pertama kita kepingin dekat sama Allah. Menurut Imam Ghazali, wajib bagi hamba tidak kerepotan selain dua, yaitu harus melalui ilmu dan ibadah. Wala yud'ibah, dan kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Ibadah ya harus istiqomah terus, kontinu. Ilmu juga terus sampai kita itu meninggal dunia. Dan kita
harus wajib untuk selalu memikirkan ilmu dan ibadah. Ini yang bisa menentukan bisa naik menanjak, yaitu rintangan pertama. Jadi nggak cukup ilmu sekedar biasa, tapi terus kita cari. Harus ngaji, berusaha terus. Wa'lam lan berwasiro annama ing seduhune barang perkara suci-suci siwa rumakang saliyane ilmu lan ibadah minal umuri sange pira-pira perkara iku batilun barang kang batal. Wala khairu lan ora ana kebaikan fihi ing dalem wala bulan barang lan kana gunane faedah. Wala hasilakan ora bisa berhasil lan ora ana barang yang bisa menghasilkan lahu marang. Jadi tidak ada, ketahuilah bahwasanya segala urusan dalam ilmu dan ibadah adalah semua selain ilmu dan ibadah adalah batil. Jadi nggak ada gunanya. Perkara selain ilmu dan ibadah nggak ada gunanya. Jadi kita hidup itu ilmu ibadah, ilmu ibadah. Kita kembali ke halaman sebelumnya kemarin. Makanya Allah sudah menyiapkan fasilitas untuk beribadah. Dan Allah menyiapkan fasilitas untuk mencari ilmu. Pertama yaitu para nabi. Nabi itu artinya nabat, cerita, memberi ilmu, itu nabi. Guru pertama adalah nabi. Semua para nabi, termasuk nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi mau nggak mau ibadah dengan ilmu. Ilmu dong nggak cukup kalau nggak dibarengi ibadah. Selain dua di dunia itu nggak ada artinya, nggak ada kebaikan apa-apa. Maka kita berusaha untuk mencari ilmu, dan kalau sudah ngerti sambil mencari ilmu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita bahas Allah dawuh di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ya'buduni, kecuali menyembah kepada Allah. Loh kok Allah menekan sekali sama hambanya? Iya, karena sebelum manusia diciptakan Allah sudah memfasilitasi segala kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala iling-iling, ala adullukum ana ta ora nuduhake ingsun ing sira kabeh ala asrafi ahli jannati, ing atase luweh mulya-mulyane ahli swarga. Qul padha ngucap sapa sahabat, bala inggih ya Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, hum utawi asrafi ahli jannah iku ulama ummati, pira-pira ulama umat ingsun. Diteruskan hadisnya, Rasulullah bersabda, apakah saya tidak menunjukkan ya, orang yang mulia-mulianya ahli surga? Jadi nang dunia, di dunia ini sudah dikasih tahu bocoran sama Rasul orang yang mulia, orang yang ahli surga. Sahabat bertanya, qalu bala ya Rasul, siapa ya Rasul? Yaitu ulama dari umat saya. Ulama walaupun belum
masuk ke surga. Di dunia itu sudah dijuluki asrafu ahli jannah, mulia-mulianya orang yang ahli surga. Saking hebatnya ilmu, saking hebatnya ilmu. Nah, ini tapi ya nadroh yang penuh haibah dikarenakan ilmunya. Enggak saiki ana kiai ana ulama dirasani, kadang dibenci, kadang disantet ya. Ulama terkenal dibenci. Ya alhamdulillah sing terkenal sing gak terkenal Gusti Allah. Ono ulama mulai hasud. Sisi juga berkat padha nggo berkate ngono hasud. Jadi nggak boleh kita benci ulama, dosanya juga berlipat ganda. Nek padha koncone, padha wong gak duwe ilmune benci ngono biasa ya dosa situk ngono. Tapi nek benci sama ulama, wah dosa besar. Kembali ke cinta kan ulama, nggak boleh. Dan di zaman sekarang itu banyak orang yang meremehkan. Kayak apa sih? Ya kok ulama kayak apa sih? Nah itu diremehkan, ilmu itu diremehkan. Kalau masalah orangnya nggak masalah, ya sama-sama manusianya sama. Tapi ilmunya kita hargai karena ilmu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fabana mengko pertelo jelas laka ketuwe sira apa sing pertelo anna ilma sedunya ilmu iku asyrafu luwih mulya, iku asyrafu luwih mulya apane jauharon mutiara minal ibadati dibanding timbang saking ibadah. Walakin la buddah tetapi ini orang kena orang minal ibadati saking ibadah ma'al ilmi sarta ilmu. Wa illa lamun orang kana orang la annal ilma asyrafu jauharon karena ono apa ilmune wong iku habaan lebur debu iku dadi lebu mansurun kang den ampur-ampuraken. Maka kita harus jelas ya, bahwasanya ilmu itu adalah pertama paling mulia dibanding ibadah. Ilmu dulu dibanding ibadah. Tapi akan tetapi tidak boleh kita beribadah, ya, tidak boleh kita mengabaikan ibadah. Ya. Jadi ilmu itu tapi nggak ibadah juga nggak boleh. Ya. Jadi kedua-duanya harus kita jalankan. Ya. Jadi bahasanya orang sekarang jangan sampai cerdas secara intelektual tapi tidak cerdas secara spiritual. Jadi cerdas intelektual tok banyak, ilmu tok banyak, tapi spiritualnya harus terus. Biar intelektual dan spiritual itu berjalan bersama. Pinter tok ya bahaya ya. Wong wijuki wong tok. Wong pinter-pinter sampean delok. Mbok wijuki wong korupsi ya macam-macam ya. Pinter tok karena enggak ahli ibadah. Ahli ibadah tok ya ditipu orang-orang yang pinter. Tipu wijuki tok diplokoto tok. Sing ngentekno duit negara iku wong pinter apa wong bodoh gitu. Wong pinter. Wong bodoh ya kepingin ngentekno tapi gak ada carane. Itu ilmu umum. Jadi mau gak mau ibadah harus bareng sama ilmu. Kalau nggak gitu, ibarat debu yang dihambur-hamburkan.
punya ilmu tok gak ibadah, ya ibadah debu yang diambur-amburkan. Fa inna ilma qasdune ilmu iku bimanzilatin syajarati kelawan ngenggon-ngenggoni pangkate wit pohon wal ibadah dalam sedune ibadah iku bimanzilati samratin kelawan pangkate ngenggon-ngenggoni buah min samaratiha saking kira-kira buah syajarah. Fasyarafu mongko utai kemuliaan iku asyajaratu pohon. Idhiya karena utawi syajarah iku al aslu pokok, asal muasal. Lakinil intifa'u tetapi ini utawi mengalap manfaat, mengambil intifa bima innama iku innama yahsulu. Ono sing tulisannya bima yahsulu, tapi sing ngambil innama yahsulu. Angin pasti ini bisa hasil apa intifa bisa merotiha kelawan buah-buahane syajarah. Jadi ilmu itu ibarat pohon, ibadah ibarat buah-buahan. Ya. Kalau pohon itu enggak difungsikan, enggak subur, enggak bisa diambil manfaatnya, ya percuma pohon tok. Karena kowe menanam pohon tok ilmu tok tapi enggak berbuah. Tapi ya tetap asal muasal ya pokok daripada buah yaitu pohon dulu. Setelah pohon ilmunya dijalankan dan ibadah kepada Allah. Saiki akeh wong gak duwe ilmu ya wis pokoke kepingin ya senengane iku apa gawe rame tok wis. Dalam nah, ya wis ilo-iloan. Sebetulnya punya ilmu itu enggak dibikin mujadalah. Ilmu untuk mendekatkan diri sama Allah, beribadah yang bagus. Terus cari ilmu. Sehingga duwe ilmu nek wis karu-karuan ya wis sombong, ya mekiti, ya wis semacam-macam. Ya bekedut, ya semacam. Jadi ya kita cari terus, alhamdulillah. Minimal kita itu satu hari satu malam itu dapat ilmu satu itu sudah luar biasa. Jangan sampai tiap hari itu kosong dengan ilmu. Ya. Bu ilmu apa saja, khususnya ilmu syariat agama. Ojo sampai eman-eman, wah aku kehilangan ilmu. Tapi nek kehilangan duit gak karu-karuan. Duit 1 juta, 2 juta, sampai 5 juta itu nggak ada apa-apanya dibanding ilmu satu. Makanya eman hidup kalau kita itu satu hari satu malam kok nggak dapat ilmu belas yang baru dan saya terapkan di dalam ibadah. Ilmu apa saya macam-macam saya terapkan dalam ibadah. Nah ini harus ilmu langsung dipraktekkan, ilmu langsung dipraktekkan. Sama mau ilmu sholat duha ya langsung dipraktekkan. Alhamdulillah tahu caranya sholat duha, akhirnya dipraktekkan, langsung berbuah. Jangan sampai kita itu satu hari satu malam nggak dapat ilmu. Ya belum berusaha akhir bentino belum ngaji ya. Yo akhir bentino sinah. Yo mulai ilmu anyar. Walaupun kalau ini gak alim, tapi yo gara-gara belajar itu lumayan didik, walaupun gak alim. Ya. Mula faidan mongko tatkalane kanal intifa bima yahsulu bisamratiha la budda ora kena ora lil abdi marang kawula ayyakuna saking yen to ana iku lakon duwe abdu mingkilal amra ini saking karone perkara loro apa sing ana hazzun bagian wa nasibun lan tegese bagian. Maka berhubung harus manfaati
la budda lil abdi, mau enggak mau sebagai hamba. Qala dawu sopal Hasanu al-Basri, Imam Hasan al-Basri, Syekh Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, utlubu dawune Imam Hasan, utlubu golek sira hadzal ilma ing ilmu, tolaban kelawan golek raya dulu kan orang manfaat, kan orang bahayai apa tolab bil ibadah kelawan ibadah. Watlubu lan golek sira kabeh hadhil ibadah ing ibadah, tolaban kelawan golek temenanan, la yadurru kan ora bahayai apa tolab bil ilmi kelawan ilmu. Sayyidina Hasan al-Basri ini termasuk juga sahabat ya. Karena lahirnya itu enggak tabiin, karena lahirnya itu di waktu Sayyidina Umar ya, sahabat Sayyidina Umar menjadi sahabat Rasul yang setia. Terus Sayyidina Hasan al-Basri ini lahir ya. Jadi lahir pas zamannya sahabat yaitu Umar bin Khattab. Sayyidina Hasan ini jauh, carilah ilmu yang mana ilmu itu tidak membahayakan ya. Dan carilah ibadah yang sungguh-sungguh, yang mana ibadah itu juga tidak membahayakan ilmu. Jadi dua-duanya, ibadah sing enggak bahayai, ilmu juga yang tidak membahayakan ke ibadah. Jadi kedua-duanya. Jadi kalau menurut syairan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Kalau orang mencari ilmu toh tapi enggak diamalkan, maka tidak membuahkan dan akhirnya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Harus punya ilmu. Ibadah dok nggak bisa kalau nggak ada ilmu. Ibarat itu tadi, jadi pohon tidak berbuah, tidak memberi manfaat. Jadi boleh ilmu terus. Makanya para ulama salaf ya, itu mulai kecil berusaha. Imam Ghazali juga begitu, yang sudah kita bahas kemarin pertama. Luar biasanya sampai umur 18 tahun itu sudah alim, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sudah mengarang kitab menjadi ulama besar ya. Itu deh ulama-ulama salaf. Nah kalau jenengan iki sekat itu ilmu mesti bisa sekat kelihatan ngaji, sekat seneng. Nah ini harus kita teruskan, jangan sampai kita patah semangat dikarenakan kita itu sudah bosan dengan ilmu. Baik, ini sekedar untuk memotivasi pertama kita ibadah sama Allah, mencari dan mendekatkan kepada Allah, mau gak mau harus ilmu dengan ibadah jadi satu. Al-Fatihah.